Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra Sakina dengan NIM T2019-1477. Di sini saya dari kelompok 5 dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini yaitu ada 7. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini mengajarkan dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik, yang pada umumnya mengikuti mata pelajaran secara pasif. Metode ini bersifat berpusat, sehingga menghasilkan komunikasi satu arah, yaitu proses penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Sementara proses belajar yang baik adalah adanya interaksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga terjadi suatu proses belajar yang efektif dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dapat diartikan bahwa dalam metode ini tidak menggunakan peralatan-peralatan apapun. Ceramah dapat menyampaikan materi yang luas, artinya materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum intinya oleh guru dalam waktu singkat. Kekurangannya di sini yaitu yang pertama yaitu monoton, yang kedua informasi hanya searah, yang ketiga menjadikan siswa sebagai objek, yang keempat siswa tidak aktif. Baik, yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterkaitan pada suatu topik di mana para siswa berdiskusi berusaha untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama. Metode ini dapat diartikan sebagai proses pelibatan dua orang peserta didik atau lebih untuk saling berinteraksi atau saling bertukar pendapat. Kelebihan dari metode ini yaitu membantu siswa untuk berpikir dalam disiplin ilmu. Yang kedua, siswa akan belajar menilai logika, bukti, dan argumen, baik pendapatnya sendiri maupun pendapatan orang lain. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber belajar. Yang keempat yaitu siswa dapat mengidentifikasi problem dalam penggunaan informasi. Kekurangan dari metode ini yaitu diskusi terlalu menyerap waktu. Yang kedua yaitu dikuasai oleh siswa yang hanya aktif berbicara atau suka berbicara. Yang ketiga yaitu tema dari mata pelajaran itu terbatas, hanya membahas mengenai lingkup itu saja. Yang keempat yaitu penyampaian pendapat secara formal. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa yang menjawab. Metode ini tujuannya yakni untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memiliki pengetahuan dasar yang sudah dipelajari. Kelebihan dari metode ini yaitu suasana kelas menjadi aktif karena siswa akan lebih berpikir aktif. Yang kedua yaitu siswa akan terlatih dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga yaitu guru akan lebih mengontrol pemahaman siswanya. Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu kemungkinan timbul penyimpangan dari pokok persoalan. Yang kedua yaitu untuk merangkum bahan pelajaran butuh waktu yang sangat lama. Apabila terdapat perbedaan yang bertolak belakang yang menghasilkan perdebatan, maka yang terjadi akan lebih banyak memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dan hal ini dapat melelahkan guru juga maupun siswanya. Yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode ini merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, situasi tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar yang ahli di dalam topik pembahasan yang harus didemonstrasikan. Metode ini sangat efektif digunakan untuk mengajarkan materi yang menekankan keterampilan, prosedur, dan tindakan. Kelebihan dari metode ini yaitu siswa dapat memahami objek yang sebenarnya. Yang kedua yaitu proses belajar bisa menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu pengajaran lebih jelas dan konkret. Yang keempat yaitu membantu pengalaman praktis bagi siswa. Kelemahan dari metode ini yaitu memerlukan tenaga yang banyak,
waktu yang lama. Apabila kekurangan media, maka metode ini akan berjalan dengan kurang efisien. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode ini merupakan suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Kelebihan dari metode ini yaitu memperkaya pengalaman yang bersifat objektif, realistis, dan menghilangkan verbalisme. Hasil belajar menjadi kepemilikan siswa menjadi lama. Siswa akan terlibat mengumpulkan fakta, informasi yang diperlukan melalui percobaan yang dilakukannya. Kekurangan dari metode eksperimen ini adalah memerlukan peralatan percobaan yang komplit, menimbulkan kesulitan bagi guru dan siswa apabila kurang berpengalaman dalam penelitian, dan dapat menghambat laju pembelajaran dalam penelitian yang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu metode study tour, yaitu karya wisata. Metode ini merupakan metode mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Kelebihan dari metode ini yaitu membuat bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Dan kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang, serta dalam karya wisata ini sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Baik, yang terakhir yaitu metode drill atau latihan keterampilan. Metode ini merupakan suatu metode mengajar dengan memberikan kegiatan latihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik, agar siswa memiliki keterampilan yang lebih tinggi terkait materi yang dipelajari. Metode ini bertujuan untuk melahirkan keterampilan melakukan sesuatu serta membentuk kebiasaan yang otomatis pada peserta didik. Kelebihan dari metode ini yaitu memperoleh kecakapan motoris. Yang kedua yaitu memperoleh kecakapan mental, dan yang terakhir membentuk kebiasaan dan menambah ketetapan dan kecepatan pelaksanaan. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena mereka lebih dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengetahuan. Dapat menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan dan dapat menimbulkan verbalisme. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.